Kita langsung ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, ini pernyataan dari polisi sudah jelas sekali ketika hasil gelar perkara memenuhi unsur-unsur persangkaan pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Seperti apa ketika Anda melihat kerumunan tidak bisa terelakkan lagi, Bang Nasrullah? Jadi gini, saya jawab dulu apa yang disampaikan Bang Henry. Mungkin Bang Henry itu tadi salah menangkap omongan saya. Bahwa kalau meningkatnya sebuah kasus dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, itu sepenuhnya kewenangan penyidik. Tetapi ketika ditanyakan kepada saya memberi penilaian atas meningkatnya kasus tersebut, saya tidak punya kapasitas, tidak boleh memberi penilaian seperti itu. Karena itu yang bisa menilai nanti adalah jaksa. Ketika berkas tersebut dikirim ke kejaksaan, jaksa memberikan berbagai petunjuk di dalam P19. Nanti apakah bisa P21 apa tidak? Bisa saja jaksa mengatakan tidak bisa P21 karena alasan tidak cukup bukti. Atau perkara itu bukan tindak pidana, boleh jaksa memberikan petunjuk seperti itu di dalam di dalam petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada penyidik. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan bahwa saya selalu mengemukakan dalam berbagai kesempatan sebuah persoalan, sebuah perbuatan ditarik ke ranah hukum pidana hanya perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur perbuatan yang jahat di dalamnya. Jahat itu bisa karena sengaja, bisa juga karena kelalaian, ya. Ada unsur kejahatan di dalamnya. Terus kemudian saya akan berbeda pendapat nanti kalau saya menilai apakah orang merayakan Maulid dengan kerumunan itu boleh sebuah perbuatan yang bisa masuk ke ranah pidana. Yang saya bisa pastikan adalah perbuatan kerumunan ketika COVID ini adalah perbuatan yang melanggar aturan. Tetapi belum tentu itu pidana. Makanya saya tidak ingin memberikan opini atas keputusan penyidik karena penyidik sudah memutuskan. Andai saja Anda tanya saya pada waktu tahap penyelidikan, saya akan menyampaikan pendapat saya. Tapi karena ini sudah keputusan penyidik, sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, saya hormati itu. Baik, tapi Bang Nasrullah ditahan dulu. Saya katakan, kita lanjutkan nanti usai dipaksakan. kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ini berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog. Bang Nasrullah, begini, polisi sudah menetapkan bahwa ini ada unsur pidananya karena melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 di mana karantina kesehatan ini dari kerumunan itu ada yang dilanggar dan tidak mematuhi apa yang disampaikan dalam karantina kesehatan. Nah, jadi gini, kalau saya ulas sekarang tentang itu, saya akhirnya memberikan penilaian terhadap hasil penyidikan, hasil lidik yang ditingkatkan ke penyidikan oleh polisi. Jadi saya tidak baik, tidak tepat di situ saya memberikan penilaian itu. Walaupun saya bisa mengemukakan sangat jelas bahwa masih banyak hal yang harus saya koreksi dari meningkatnya kasus ini dari lidik ke penyidikan, ya. Tetapi itu biarkan nanti menjadi ranah jaksa penuntut umum. Nah, saya ingin ingatkan saja bahwa case-case yang seperti ini, denda sudah dikenakan, sudah cukup di titik itu. Banyak kasus yang sama sejenis, ya. Jangankan meningkat ke tahap penyidikan, proses lidik aja tidak berjalan. Itu nanti orang akan melihat bahwa penegakan hukum itu tidak equal. Padahal saya dan Bang Henry ini salah satu pihak yang selama ini sangat kencang meneriakkan equality before the law. Jangan sampai nanti penegakan hukum dipersepsikan, belum tentu benar ya persepsi masyarakat, tapi dipersepsikan oleh masyarakat tidak berkeadilan. Itu Bang yang Nasrullah, dijaga oleh pemerintah. Bang Nasrullah, ketika masyarakat sudah mempersepsikan, ya siap. ini kan kesannya Anda ini meminta agar sudahlah dihentikan saja, jangan sampai dibawa ke unsur pidananya. Kenapa kesannya Anda mengarahkan ke sana, Bang Nasrullah? Karena saya selalu melihat bahwa
saya termasuk Bang Henry semua pengen negara kita itu tenang, damai, tentram. Oleh karena itu, jika ada hal-hal yang berbeda di dalam masyarakat, pemerintah merangkul. FPI misalnya, kita bicara FPI. FPI ini kan ada plus minusnya di dalam masyarakat, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah ambil yang plus-plusnya, dibangun, dijalin kerjasama. Misalnya kita tidak bisa pungkiri satu fakta. Setiap ada bencana alam, bencana-bencana ini, FPI salah satu, saya tidak mengatakan satu-satunya ya, salah satu organisasi terdepan di dalam bidang kemanusiaan seperti itu. Hal-hal yang seperti ini seharusnya pemerintah merangkul dengan cara bukan berarti mengkooptasi, dalam arti bahwa kegiatan kemanusiaan FPI seperti itu difasilitasi, dibantu, jangan di-cut sana sini. Kemudian ada hal-hal yang berbeda, misalnya sikap politik FPI atau Habib Rizik, diajak duduk, musyawarah, bicarakan secara bertahap. Musyawarah itu bukan berarti harus Habib Rizik dan FPI menjadi bagian yang mendukung rezim pemerintahan. Tidak harus seperti itu. Oke, kita tetap berbeda, tapi ayo kita bangun negara ini secara Jadi regulasinya buat apa Bang Nasrullah kalau ada pembiaran pelanggaran? Itu apanya? Jadi regulasinya buat apa kalau kesannya ini kan pembiaran pelanggaran terjadi? Tidak ada pembiaran, sudah dikenakan sanksi kok. Sanksi denda itu 50 juta kok sudah dibayar. Sudah cukup di titik itu. Diberi peringatan kepada FPI, kepada Habib Rizik dan semua komponen bangsa lain, Anda mengulang kami tindak pidananya. Kan cukup di titik itu. Ini kan belum pernah ada peringatan langsung ke FPI dan Habib Rizik ditarik pidananya. Apakah kasus pelanggaran kerumunan baru terjadi dalam kasus Habib Rizik ini? Apakah baru terjadi dalam kasus Maulid di Petamburan? Itu jawab. Kita punya data yang begitu banyak kok, fakta bahwa pelanggaran ini sudah terjadi berkali-kali. Kenapa kalau pelanggaran di Petamburan ini langsung ditarik karena hukum? Nggak fair penegakan hukum kayak begitu. Saya ingin hukum tegak dengan sempurna, tapi harus adil, berkeadilan. Oke, baik, kita dengarkan apa yang disampaikan Bang Henry. Bang Henry, yang harus dimusyawarahkan secara baik. Hukum ini berdiri dengan tegak dan adil. Oke, gini, saya menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nasrullah bahwa masyarakat ini ingin tenang, damai, dan sebagainya. Tapi kan kenyataan sekarang timbul keresahan yang dilakukan oleh kelompok itu satu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan bencana dan sebagainya itu tidak juga bisa dijadikan sebagai alasan pembenar ya. Kalau itu bukan hanya FPI, Granat juga mengirimkan banyak orang relawan waktu bencana, waktu tsunami di Aceh. Dan dengan saat memakai kapal angkatan laut mengirimkan bantuan kok Granat. Jadi bukan berarti bahwa dengan melakukan misi-misi kemanusiaan begitu, lantas perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh pimpinannya menjadi dihapuskan. Itu satu ya. Yang kedua, berkaitan dengan undang-undang tentang kesehatan tentang kekarantinaan kesehatan yang dipergunakan ya. Saya ingatkan dulu bahwa undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan ini adalah dalam rangka melaksanakan amanat masyarakat dunia loh ya, tentang keharusan menghormati martabat dan hak asasi manusia ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan karantina adalah pembatasan kegiatan ya, atau pemisahan orang yang terpapar meskipun belum menunjukkan gejala. Kemudian ada satu pasal 9 kalau saya nggak salah ya. Itu disebutkan setiap orang, nggak ada kecuali si A, si B, si C, ya, wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Di 93-nya, pasal 93. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantinaan itu diancam pidana 1 tahun. Nah, saya justru melihat ya, dari hasil penyidikan ini nanti, ya, bila memang ditemukan ada unsur salah atau alpa atau lalai sehingga mengakibatkan orang terpapar dan mati ya, bisa diancam pidana 5 tahun dan bisa ditahan orang itu ya. Jadi yang unsur lalai, unsur segala macam kan bisa mengenai hubungan kausalitasnya, bisa dilihat apakah orang terpapar di situ, kemudian di sana itu siapa yang lalai, akibat matinya karena terpapar itu bisa kena 359. Karena lalainya menimbulkan matinya orang lain, bisa ditahan. Itu.
poin yang sudah kita dapat. Terima kasih banyak Bang Henry Yosodiningrat, Bang Nasrullah. Kita tunggu proses hukumnya seperti apa terhadap saya boleh kerumunan jawab HRS nggak? ini. Bang Nasrullah, Bang Henry, kami mohon maaf durasi kami terbatas. Kami masih memiliki banyak segmen dan juga kabar untuk Anda hanya di Kabar Petang pemirsa. Terima Tetaplah kasih, bersama kami. selamat petang.